kamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata pada mereka, "Jika seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, 'Orang itu mulai membangun, tetapi tidak sanggup menyelesaikan.' Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baru saja siang tadi pemerintah mengumumkan kenaikan BBM. Subsidi dipotong, dialihkan ke bantuan-bantuan sosial yang lain. Mari kita lihat ke depan nanti apa yang akan terjadi, karena bisa jadi ini menjadi menambah beban kita, menambah anggaran belanja, menambah biaya-biaya kebutuhan kita sehari-hari, dan itu tentu memberatkan. Tapi sekali lagi ini pilihan yang luar biasa sulit bagi pemerintah. Nah, tetapi yang terpenting adalah dalam situasi yang berat ini, pertanyaan yang terus harus kita jawab dalam diri kita sendiri. Apakah aku masih mau menjadi murid Kristus? Apakah aku tetap bergerak lurus, berjalan lurus, melawan setiap godaan-godaan di tengah situasi yang sulit ini? Apakah aku masih mau meneladan Dia? Karena bagaimanapun saudara-saudara yang terkasih, menjadi orang Kristen itu tidak sama dengan hanya sekedar taat dan tunduk ikut ajaran Kristus. Ikut ajaran gereja. Nanti kesannya jadi legalis. Misalnya ada 5 perintah gereja, rayakan hari Minggu. Pokoknya itu aku pasti selamat dah. Pokoknya sudah dibaptis, selamat dah. Pokoknya sudah ikut ekaristi setiap minggu, cukuplah. Tidak. Menjadi murid Kristus, menjadi orang Kristen yang sejati, berarti mengikuti Kristus secara personal. Mengikuti, meneladan, dan juga menyatukan diri kita dengan Yesus setiap hari. Dan itu nampak dalam setiap keputusan kita. Kalau kita jatuh dalam godaan, ayo kembali lagi. Karena Tuhan menghendaki kita berjalan di jalan yang lurus. Tapi kalau kemudian, ini kan tidak melanggar perintah gereja, ya sudah. Sekali lagi, mengikuti atau menjadi orang Kristen sejati pertama-tama bukan taat dan tunduk pada aturan-aturan, tetapi harus sungguh-sungguh meneladan, mengikuti, dan menyatukan diri dengan Yesus setiap hari. Itulah yang kemudian diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam ungkapan yang keras. Orang yang tidak bisa membenci ayah, ibunya, saudara-saudarinya, anaknya, bahkan dirinya sendiri tidak layak. Apakah kemudian membenci dalam arti itu? Tidak.
Ini hanya mau mengatakan bahwa jadikan Tuhan yang utama. Jadikan Yesus yang utama. Maka setiap kali keputusan-keputusan di dalam keluarga, pilihan-pilihan tindakan, coba selain dibicarakan, tapi juga didialogkan dengan Yesus. Tuhan, apakah benar ini keputusan kami sudah sesuai dengan jalan? Inilah yang ingin dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Ia ingin supaya orang yang mengikuti Dia itu lebih mengasihi Dia daripada mengasihi orang-orang terdekat yang masih memiliki hubungan darah. Jadi kasih kita pada Tuhan itu melampaui kasih kita pada sesama siapapun. Itu yang ingin dikatakan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, mengikuti Kristus berarti memikul salib. Bisa jadi kita harus memilih jalan yang berat. Bisa jadi pilihan-pilihan kita ini malah justru sungguh-sungguh harus mengorbankan diri. Seperti dalam bacaan kedua, Paulus akhirnya dengan sukarela, okelah kalau memang ini jalanku harus di penjara, ya sudah. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Maka di sini memikul salib artinya memilih jalan pengorbanan diri. Saudara-saudara terkasih, karena itu, karena menjadi murid Kristus itu sangat berat, apalagi di tengah situasi terhimpit macam ini, situasi ekonomi, sosial, politik, kita benar-benar harus mempertimbangkan. Maka kata Yesus, orang mempertimbangkan untuk menjadi murid itu sama seperti membangun menara. Kenapa kok menara? Kok bukan rumah? Iya, karena menara lebih tinggi, artinya mengarah pada Tuhan. Maka kalau membangun menara atau mengarahkan diri pada Tuhan, harus berhitung, harus mempertimbangkan. Jangan setengah-setengah. Tuhan ingin kita menjadi murid yang sejati, bukan murid yang setengah-setengah. Ya kalau bisa ngikutilah, kalau enggak ya mau gimana lagi. Tidak bisa. Tuhan ingin supaya kita benar-benar membangun menara. Atau juga ketika orang atau seorang raja hendak berperang, orang harus berhitung. Disinilah kemudian kita bisa bertanya, loh, saya ini jadi Katolik itu karena orang tua saya tidak memilih sendiri. Maka kalau itu yang ada dalam pikiran kita, di hati kita, sekarang bertanyalah. Sekarang pilihlah. Sekarang saatnya tentukan. Pertimbangkan. Ikut Tuhan, sekali ikut, selama-lamanya ikut. Disinilah kemudian arti harus melepaskan diri dari segala milik dan memilih mengikuti Yesus. Perubahan total di dalam hidup kita bukan pada diri kita sendiri, bukan pada milik-milik kita, tapi pada Kristus melulu. Itulah arah hidup kita. Nah, kesannya sekali lagi kalau kita mendengarkan Injil hari ini kok berat ya? Kok nggak ada bonus-bonusnya, kok nggak ada hal yang mencerahkan atau menyenangkan? Kok kesannya itu berat? Apa ya mungkin kita ini gampang sekali jatuh dalam cobaan, ya kan? Jatuh dalam dosa. Apakah ini berarti untuk mengikuti Kristus itu kita hanya penuh dengan penderitaan dan salib? Apakah harus Tuhan itu memberi tuntutan yang sedemikian sempurna? Bapak Ibu Saudara terkasih, disinilah kita melihat bahwa jadi Kristen itu bukan pertama-tama juga karena diriku, tapi karena diriku yang menyatukan diri sehingga akhirnya kita butuh rahmat. Yesus memang menuntut, tapi ketika orang sudah memilih Dia, Ia tidak akan pernah melepaskan. Selalu ada bantuan, selalu ada penyertaan, pertolongan, dan penyempurnaan diri. Selalu ada rahmat bagi mereka yang mau mengikuti. Mari kita lihat misalnya hidup Petrus, dari seorang nelayan sederhana yang bodoh, yang nggak bisa apa-apa, bolak-balik menyangkal Tuhan, tapi toh kemudian diangkat oleh Tuhan, disempurnakan oleh Tuhan, diajak bertobat oleh Tuhan.
sehingga dia dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Demikian juga kita bisa mengingat kisah dua murid di Emmaus. Mereka mau pergi meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yerusalem, pokoknya mau melupakan semua kepedihan hidup. Mereka mencari penghiburan yang baru. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak melepaskan, ditemani, disertai, sampai akhirnya mereka melek lagi. Atau juga ingat kisah penjahat di samping kanan salib. Di saat momen dia penuh dengan segala dosa, dia minta, Tuhan, ingatlah akan aku ketika kau sampai di Firdaus. Di saat-saat terakhir, dan disitulah Tuhan kemudian merangkul dia, menggenggam tangannya, akhirnya sampai pada surga. Maka saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi, ketika kita mengikuti Tuhan dalam kondisi seberat apapun, dalam kondisi yang sungguh-sungguh terjepit sekalipun, Tuhan tidak pernah melepaskan. Tuhan akan terus memberi bantuan, pertolongan, penyertaan, penyempurnaan, entah lewat cara apa, kita tidak tahu. Yang jelas kalau kita terbuka, mata batin kita terbuka, maka kita yakin bahwa selalu ada penyertaan Tuhan di situasi-situasi yang berat karena pilihan-pilihan kita. Sehingga di sini, saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini meneguhkan kita bahwa mengikuti Tuhan sepenuh hati berarti berjalan bersama Kristus, yang senantiasa berbisik pada kita, yang senantiasa berbicara di batin kita, mari dan lihatlah, ikutlah aku. Jangan mengo-mengo, jangan lagi menengok ke belakang, terus berjalan, karena setiap langkah kita itu berarti bagi Tuhan dan kita bersama dengan Tuhan. Maka pada kesempatan kali ini mari kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan agar setiap langkah hidup kita, pilihan-pilihan hidup kita, apa yang menjadi keputusan-keputusan keluarga kita, itu senantiasa disertai oleh Tuhan dan kita menjadi murid-murid yang sejati sampai akhir.